Halo Ibu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, dengan saya sekretarisnya Bapak Roni. Apakah benar ini dengan Bapak Yuda? Ya, benar. Gimana Ibu? Baik Pak Yuda, mohon maaf saya ingin menyampaikan keputusan dari Perusahaan Sejahtera Indonesia menyatakan bahwa mulai dari hari ini Bapak sudah diberhentikan dan tidak bisa bekerja lagi di perusahaan kami. Hah? Apa? Bentar Bu, maaf. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa permintaan dari klien dan kemudian saya sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan juga dan si klien juga menyetujuinya Ibu. Mohon maaf Bapak, keputusan ini sudah diambil oleh Direktur Utama dan tidak bisa diganggu-gugat. Selamat siang. Tapi Bu, mohon maaf. Halo, Mas, ada apa? Kok lama banget angkat teleponnya? Ya, tadi cari tempat dulu. Jadi kamu di mana ini? Di rumah? Di rumah, di rumah. Ya, aku nelpon karena kangen aja. Oh, gitu ya. Kamu udah makan? Udah. Oh, udah. Itu di belakangmu ada siapa? Yuk, masuk guys. Keras banget. Hari ini ngerjain tugas apa ya? Itu nggak sih yang intervensi dasar? Coba deh buka yang di PPT ini. Bu, apa? Apa? Beliin aku sepeda dong. Nanti ibu belum punya uang. Ah, ibu buat sekolah biar kayak teman-teman yang lain. Masa aku sekolah harus jalan kaki? Ya gimana? Belum ada uang. Ah, aku pengen sepeda. Bapakmu belum kasih uang. Mas. Gimana sih, Bu? Nanti Besok tuh dulu sekolah. ya. Bantu dulu ya. Iya. Apaan sih kamu, Dek? Nyusahin terus. Kenapa sih aku cuma minta sepeda buat sekolah? Kita tuh nggak punya uang. Kamu jangan jadi beban dong. Enggak loh, buat sekolah loh, buat pendidikan. Kamu tuh masih kecil, emang bisa naik sepeda? Bisa. Enggak. Kemarin-kemarin juga jatuh terus. Ya kan aku belajar sama teman-teman aku. Masa aku harus jalan kaki kayak Udah, aku nggak usah dibeliin. Iya lah, Bu. Sebentar. Kalian ini ada masalah apa sih? Mawar kenapa kamu kayak gitu? Ah, udahlah. Kenapa Mawar? Mawar kamu kenapa? Udah lah, yuk pergi aja. Tunggu, kemana? Mawar tunggu. Kamu kenapa sih? Ayo kita nyari tempat duduk aja. Ayo. Kamu ada masalah apa sih Mawar? Cerita ke kita. Iya, kamu kok beda sih 180 derajat sama di kampus. Aku baru lihat kamu kemarin adik kamu sekarang loh. Nggak tahu lah, aku tuh bingung. Aku tuh merasa diasingkan gitu loh di keluargaku. Terus aku dibeda-bedain sama adik-adikku. Akhir-akhir ini juga aku kecewa sama sikap kedua orang tuaku. Ibu, bapak, sama aja ke aku. Kamu nggak boleh gitu Mawar. Atau aku ajak kamu ke psikolog aja yuk. Ah, ngapain?
Aku kan gak gila. Bukan gitu. Aku juga sering kok ke psikolog karena aku ngerasa butuh dan aku mau berdamai dengan diri aku sendiri. Gak mau. Iya bener Mawar, nanti kalau kamu mau ke psikolog, aku ada kartu namanya. Kamu bisa hubungin di nomor ini, kalau enggak kamu datang ke alamatnya aja langsung. Udahlah, kita mau sekalian pulang aja ya. Makasih ya teman-teman udah ngasih kartu nama psikolog. Iya, oke. Udah. Ya udah. Pulang Hati-hati dulu ya. Hati-hati ya. Aku bingung kesini atau enggak ya? Besok aku kesini Atau enggak? Gak tau lah. Kayaknya kita makan itu aja deh, nasi goreng. Mau makan apa kamu? Makan aku belum pengen makan. Aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Sekarang saya kesibukannya apa? Jadi, aku mau cerita. Iya gimana? Jadi barusan aku ditelepon sama bosku. Terus ternyata aku dipecat saya. Serius? Iya. Oke, terus gimana? Aku nggak tahu aku mau kayak gimana lagi. Aku nggak dapet pekerjaan yang tetap sekarang. Nggak ada pemasukan juga untuk keluarga aku. Tapi sejauh ini Ayang tuh udah ini belum sih kayak cari kemana gitu kerjaan gitu udah. Udah sayang, aku tuh udah usaha kemana-mana tapi tetap aja nggak dapet gitu. Aku udah usaha semaksimal mungkin. Terus gimana respon istri Ayang? Ya kayak gitu-gitu aja. Tapi untuk sejauh ini istri Ayang tahu nggak sih kedekatan kita ini? Nggak tahu lah yang. Ya belum tahu ya. Aman berarti ya. Istriku itu menuntut aku terus buat kerja, sedangkan aku juga usaha untuk dia gitu, tapi dia tuh tetap nggak mau ngertiin. Ada apa? Stres di sini? banget aku. Tenang, ada aku di sini. Sekarang Ayang nggak usah khawatir ya. Beberapa hari yang lalu om aku itu ngebuka lowongan kerja gitu. Jadi kemungkinan nanti Ayang bisa deh daftar di situ. Tapi nanti aku hubungin om aku dulu buat ngajuin Ayang di sana. Nanti Ayang bisa komunikasi langsung sama omku kalau omku sudah ACC. Ya bener yang. Iya serius. Bener. Oh ya udah. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh lagi gitu. Jadi kan kalau Ayang bisa kerja di om aku, kita masih bisa sering ketemu. Oh ya? Iya serius. Seneng banget ya. Udah Seneng nanti. dong. Makasih banyak ya yang. Iya, sayang. Oke. Yaudah yuk kita cari yang makan. Ya. Ya, oke. Mau makan apa? Nasi goreng? Nggak usah khawatir ya. Ya aja. Udah siap? Pegangan dong. Yang kenceng. Mari silakan. Ya, duduk-duduk ya.
gitu, jadi kelihatan cantik ya. Benar. Benar ini dengan Mbak Mawar? Nah, Oh iya, kemarin yang udah reservasi ya? iya. Mbak Mawar tadi kesini sama siapa aja Mbak? Kebetulan sendiri sih. Oh gitu, sendiri banget nih. Iya, sendiri banget. Loh, tahu kalau di sini ada biro dari mana? Kemarin dikasih kartu nama dari teman saya nih, suruh konsultasi ke sini kayak gitu. Oh gitu, oke deh kalau gitu terima kasih ya atas kepercayaannya dan Mbak Mawar sudah meluangkan waktu ke sini. Perkenalkan, nama saya Ibu Melati. Saya yang akan mendampingi berjalannya konseling pada hari ini. Sebenarnya nih Mbak Mawar, sebelum kita mulai saya akan mengajukan statement ini ya, privacy yang Mbak Mawar bisa tanda tangani sebelum kita mulai konseling. Boleh? Silahkan tanda tangan sebelah sini. Nah, dari sini Mbak Mawar juga bisa dilihat bahwa kita ada kode etik yang akan kita patuhi selama berjalannya konseling ini. Jadi Mbak Mawar nggak perlu khawatir tentang kerahasiaan Mbak Mawar ya. Nanti bisa diceritakan saja biar kita bisa berproses lebih baik lagi ke depannya bareng-bareng. Oke? Oke, sudah ya, terima kasih Mbak Mawar. Sebenarnya tadi tuh pertama kali saya lihat Mbak Mawar tuh kayak ada apa ya, Mbak Mawar mungkin sedang merasakan suatu keresahan atau apa, karena meskipun Mbak Mawar terlihat ceria tapi sorot mata yang Mbak Mawar nih nggak bisa dibohongin nih. Kira-kira ada apa sih sebenarnya? Ya bener banget sih, manggil Mbak ya? Iya, Ya. boleh Mbak aja biar lebih akrab ya. Ya sih Mbak, kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget yang saya pikirin gitu, dari banyak banget kejadian-kejadian yang di luar dugaan saya yang terjadi sama orang tua saya, khususnya buat kedua orang tua saya sih, ibu bapak, kayak apa ya, mereka seharusnya nggak ngelakuin itu gitu loh, yang buat saya resah dan takut berkepanjangan kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu, apa kejadian yang sangat mengganggu pikiran Mbak Mawar akhir-akhir ini? Ini sih sekitar beberapa hari yang lalu itu saya kedapatan ngelihat ibu saya menelpon laki-laki. Nah, dugaan saya dia mungkin selingkuhannya, karena saya sempat dengar dia ngomong sayang-sayang gitu Mbak. Jadi kayak sedih banget gitu rasanya tahu kalau ibu saya tuh cinta sama laki-laki lain kayak gitu. Kalau sebelumnya nih kita flashback kembali, kalau dari hubungan Bapak Ibu apakah baik-baik saja di rumah? Akhir-akhir ini karena bapak juga lagi kena PHK, terus ekonominya kurang, jadi kayak hubungan bapak ibu tuh jarang gitu. Bapak pulang paling cuma makan dan tidur, habis itu pergi lagi kayak gitu Mbak. Oke, jadi saya tangkap bahwa Mbak Mawar pertama itu lagi kepikiran banget sama hubungan keluarga ya, karena mendapati bahwa ibu mungkin ada kemungkinan besar sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, seperti itu. Benar. Oke, terus dari kejadian itu apakah ada perubahan dalam diri Mbak Mawar? Nggak ada sih, karena habis itu kedapatan lagi tahu kalau bapak boncengan sama cewek lain. Kayak boncengannya itu nggak sekedar boncengan apa, kayak ya sama temen gitu loh, tapi kayak mesra banget sampai pegang pegang pinggang kayak gitu. Jadi kayak apa mereka dua-duanya selingkuh. Itu sih baru dugaan saya, nggak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gitu. Ya saya paham sih apa yang Mbak Mawar rasakan saat ini. Pasti di rumah juga nggak tenang, kemudian pasti kepikiran dan berdampak ya. Itu semua kan jadi seperti pengalaman yang mungkin sebenarnya Mbak Mawar nggak pernah duga akan Mbak Mawar alami. Kemudian kalau tentang saudara atau lain, apakah ada yang terdampak Mbak? Ada sih, lebih kena dampaknya dari aku sendiri gitu loh Mbak. Oh iya kah? Iya benar. Seperti apa Mbak? Jadinya tuh emosional gitu loh Mbak, ngelihat kejadian itu kan. Terus malah saya lampiasin ke adik saya, kayak dulunya saya kayak nggak pernah bentak dia, tapi akhir-akhir ini kayak saya sering bentak dia, sering kayak
pokoknya melampiaskan lah amarah saya dari ibu bapak saya ke adik saya kayak gitu. Jadi saya merasa bersalah banget sama adik saya sebenarnya, soalnya dia masih kecil juga kan, nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti kejadian ini, malah saya limpahkan ke dia gitu emosi saya. Jadi Mbak Mawar ini ngerasa bahwa kedua orang tua seperti apa ya, sudah tidak fokus lagi dengan keluarga juga masing-masing, dan Mbak Mawar tanpa disadari ternyata memberikan respon yang mungkin agak kasar atau lebih emosional kepada adik seperti itu ya Mbak Mawar ya. Oke deh, ya saya paham sih Mbak Mawar atas kondisi dan kejadian yang sudah Mbak Mawar alamin. Kemudian Mbak Mawar pernah kepikiran pengen ngelakuin apa gitu nggak sih untuk memperbaiki hal itu? Kalau buat ngelakuin hal ke yang baik mungkin belum kepikiran gitu loh Mbak, karena ya isi di otak saya tuh kayak gimana caranya ya kabur aja gitu loh dari keluarga itu. Jadi saya mikirnya ya nyelesain masalahnya dengan ya udah pergi kabur, nggak mau lebih lanjut lagi taunya itu beneran atau enggak gitu. Apakah Mbak Mawar pernah mencoba untuk berkomunikasi sama Bapak Ibu, mengkomunikasikan atau meluruskan sebenarnya apa sih yang terjadi, biar mungkin hal itu nggak seketika langsung menghilangkan masalah, tapi mungkin bisa mengurangi beban pikiran Mbak Mawar sendiri, yang dimana apa sih motifnya Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu? Apakah pernah dicoba? Belum pernah sih, karena udah takut duluan gitu loh Mbak, kan itu dugaan saya, nggak tahu itu beneran. Jadi kayak misalkan biasanya kan kayak kegiatan sehari-hari bareng keluarga itu makan bareng. Nah jadi saya tuh bingung gitu loh Mbak, harus kayak gimana bilangnya ke orang tua saya, sedangkan nggak tahu itu nyata atau beneran atau cuma pikiran saya aja kayak itu. Jadi saya prasangkanya. Iya betul. Sebenarnya untuk menyelesaikan hal itu langkah-langkahnya salah satunya itu kita harus konfirmasi dan mengetahui benar apa yang sebenarnya terjadi ya, sehingga kita bisa tahu, mungkin kita juga bisa membantu Bapak Ibu mengatasi masalah yang ternyata dihadapi. Barangkali motifnya ada motif atau alasan lain kenapa Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana jika kita agendakan untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu dengan cara saya buatkan sesi konseling atau penjadwalan di mana nantinya kita bisa bareng-bareng untuk meluruskan bareng-bareng itu, konfirmasi dengan Bapak Ibu langsung. Bagaimana Mbak Mawar? Kalau dari saya sih setuju aja sih Mbak, tapi cara buat bilang ke orang tua itu masih ragu gimana caranya. Oke, Mungkin bisa minta masukan sama Mbaknya gimana caranya. Kalau begitu, berhubung ini Mbak Mawar sudah bergabung dalam layanan konseling ya, sekalian saya buatkan surat undangannya, semoga nanti bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu, dan nanti Mbak Mawar bisa tinggal menyampaikan bahwa Mbak Mawar ada usaha untuk meluruskan atau mengkonfirmasi dengan bantuan dari Biro Psikologi di sini, nanti tinggal disampaikan ke Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana Mbak Mawar? Ya, boleh. Oke, kalau gitu sesi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung di sesi selanjutnya Mbak Mawar. Makasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Mawar. Silakan Ibu, bagaimana? Dia bisa dibantu? Ini kemarin dikasih sama Mawar, katanya suruh ke sini, dapat undangan suruh ke sini. Oh iya, benar sekali Bu. Wah, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya sudah bersedia hadir dan memenuhi undangan kami. Sebenarnya boleh dibuka dulu Bu maskernya biar kita ngobrolnya bisa lebih nyaman. Ini aja ya Mbak? Iya boleh. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya adalah konselor yang akan mendampingi sesi konseling pada hari ini Bu. Yang sebelumnya saya sudah bersama Mbak Mawar, sudah ada sharing, ada sesi sebelumnya, sehingga kami putuskan untuk mengundang Ibu sehingga Ibu bisa bertemu dengan saya pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Oh, dengan Bu Yanti. Baik Bu,
berdasarkan cerita Mbak Mawar di sesi sebelumnya Ibu. Mbak Mawar itu mengalami beberapa keresahan, ada mungkin permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Mawar, dan Mbak Mawar sudah bersedia mengikuti sesi konseling, dan jadi kita bersama-sama ya Bu ya bantu Mbak Mawar untuk bisa menyelesaikan sesi konseling ini sampai nanti akhir selesai. Yang salah satu tahapnya adalah ada sesi khusus untuk Ibu, nanti ada khusus untuk Bapak, dan juga nanti akan ada sesi yang bersama. Nah, sebelumnya Mbak Mawar juga sudah mengikuti sesi konseling yang dimana semua kerahasiaan data selama konseling ini akan dijamin oleh kode etik. Begitupun sesi konseling dengan Ibu hari ini. Untuk itu saya persilahkan Ibu untuk menandatangani statement privacy yang nantinya ini akan menjadi kerahasiaan statement bersama gitu. Jadi nggak akan ada data-data yang dikeluarkan dari sesi konseling ini. Silakan Bu, bisa tanda tangan sebelah sini. Iya, boleh Bu. Ya sudah. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik hari ini. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, baik. Tapi di sini Bu saya melihat ada raut mata Ibu. Dari mata Ibu itu ada satu pikiran apa gitu Bu mungkin? Gimana ya Mbak? Beberapa waktu ini itu keluarga itu lagi runyam gitu loh. Oh gitu, sedang ada masalah ya Bu ya? Iya, dari segi ekonomi sendiri, terus juga dari hubungan dengan keluarga-keluarga lain, terus juga anak-anak saya juga karena ekonominya rendah, jadi kayak kebutuhannya itu susah gitu loh Mbak buat dipenuhi. Mereka juga banyak nuntut barang-barang yang sebenarnya emang dibutuhkan gitu, tapi kita orang tua belum bisa ngasih. Oh gitu, jadi Ibu sedang merasakan kekhawatiran di mana latar belakangnya itu didominasi oleh faktor ekonomi ya Bu ya, karena anak-anak ada suatu kebutuhan yang mungkin Ibu belum bisa penuhi seperti itu, dan ditambah mungkin kondisi di dalam keluarga sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Iya. Oke Bu ya. Ini di sini saya meluruskan dan menyambung dari ceritanya Mbak Mawar kemarin ya Bu ya. Mbak Mawar itu merasakan bahwa Mbak Mawar mengalami suatu lonjakan emosi yang sangat drastis, di mana saat Mbak Mawar bersama dengan teman-temannya di kampus, dengan teman-teman sebayanya, itu Mbak Mawar menjadi pribadi yang sangat ceria, pemaaf, selalu happy seperti itu. Tapi ketika Mbak Mawar sudah memasuki lingkungan keluarga, Mbak Mawar itu merasa bahwa Mbak Mawar penuh dengan emosional, jadi pemarah dan bahkan kasar. Apakah Ibu juga merasakan hal yang sama, Bu? Iya, baru-baru ini itu sepertinya itu Mawar itu agak berubah gitu loh Mbak. Oh gitu. Nggak kayak dulu. Oh iya. Terus juga sama adiknya juga agak gimana gitu Mbak. Oh gitu. Kalau boleh tahu Ibu, apakah ada suatu kejadian akhir-akhir ini yang mungkin jadi titik awal Mbak Mawar bisa berubah, Bu? Mungkin waktu itu ya Mbak, jadi tiba-tiba Mawar itu waktu makan keluarga itu dia menyampaikan beberapa fakta yang ada di keluarga kita yang kurang baik ya Mbak, dan sepertinya di situ dia mulai sangat berubah di situ. Terus juga dia sering marahin adiknya. Terus juga ada momen yang saya sendiri itu tidak duga. Iya, kalau boleh tahu apa itu Bu momennya? Gimana ya Mbak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. Jadi nanti kita ini kan bersama-sama ya Bu ya, untuk membantu Mbak Mawar sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini Ibu nggak perlu khawatir untuk menceritakan semuanya Bu, karena demi kebaikan Mbak Mawar juga. Maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi itu karena mungkin ya, karena suami saya sendiri itu sekarang itu sangat sibuk.
pulang itu cuman makan, pulang tidur gitu gitu aja terus. Jadi saat hari libur pun juga nggak pernah di rumah gitu loh Mbak. Jadi jarang sekali, sangat-sangat minim interaksi dengan keluarga ya Bu ya? Iya, terus saya kan juga sebagai wanita ya Mbak. Iya. Ya, saya kan juga butuh tempat buat untuk bercerita di tempat lain. Ya, saya itu dekat dengan orang lain. Nah, disitulah sepertinya Mawar itu pernah tidak sengaja melihat saya, dan mungkin Mawar kecewa dengan saya, mungkin dari perasaan saya, tapi ya gimana ya, mungkin Mawar sendiri juga nggak bisa mengerti gitu gimana, tapi ya gimana ya Mbak, saya juga bingung. Oke, baik Ibu. Yang saya tangkap saat ini adalah mungkin itu ya Bu ya, kita bisa sama-sama tahu bahwa itu awal mula Mbak Mawar bisa mengalami perubahan sikap ya Bu ya. Karena Mbak Mawar mengetahui kejadian bahwa Ibu mungkin dekat dengan laki-laki lain. Ya, terus jadi salah satu faktor alasan Ibu untuk melakukan mungkin Ibu juga butuh tempat cerita juga ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Di sini saya bisa paham kenapa Mbak Mawar bisa mengalami perubahan emosi yang sangat drastis. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kesepian juga, dan saya di sini juga jadi tahu bahwa hal itu mungkin Ibu sama Bapak rasakan atau yang alami juga itu kurang lebih sama, hanya saja mungkin caranya sudah berbeda ya Bu ya. Kalau Mbak Mawar bisa melakukan hal-hal yang kasar atau mungkin jadi emosional, kalau Ibu mungkin pemenuhan untuk karena kesepian, jadi Ibu melakukan kedekatan dengan orang lain seperti itu ya Bu ya. Ya, baik Ibu, sampai di sini saya cukup mengerti keadaan Mbak Mawar, alasannya kenapa bisa sampai seperti ini. Saya harap Ibu bisa nanti apabila kami undang kembali, kita bisa bersama-sama duduk bersama untuk menyelesaikannya bersama-sama, karena sesi counseling ini tidak akan sukses tanpa bantuan Ibu. Jadi bagaimana Bu, apakah bersedia untuk melanjutkan apabila nanti dapat undangan lagi? Boleh Mbak. Oke. Demi anak saya. Iya, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena di sini kita sama-sama bekerjasama untuk demi Mbak Mawar ya Bu ya. Jadi saya harap nantinya akan ada titik terang yang dapat menyelesaikan ini. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi counseling hari ini. Nanti akan saya sampaikan tindak lanjutnya kepada Mbak Mawar dan Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sudah sih Bu. Jadi saya kemarin dapat undangan, terus disuruh datang ke sini. Terima kasih Bapak, saya aturkan sebelumnya karena sudah bersedia datang dan memenuhi undangan kami. Mungkin kita ambil waktu dulu ya, mungkin Bapak perlu jeda sebentar. Jadi saya sambil menyiapkan berkas ya Pak ya. Baik Bapak, apakah bisa kita mulai? Oke, boleh. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Yuda. Baik Pak Yuda, terima kasih ya Pak ya sudah bersedia hadir, dan di sini saya akan melanjutkan sesi konseling yang sebelumnya itu sudah dilakukan oleh Mbak Mawar dan Ibu Yanti. Karena alasan dari adanya sesi konseling ini berawal dari Mbak Mawar yang mengeluhkan adanya perubahan emosi yang sangat drastis dari diri anak Bapak. Sebelumnya, apakah dari sudut pandang Bapak ada satu permasalahan yang mungkin
bisa menjadi indikasi Pak, karena Mbak Mawar itu merasakan bahwa sebelumnya Mbak Mawar itu menjadi pribadi yang sangat ramah, ceria, dan happy gitu. Tetapi begitu masuk ke lingkungan rumah, Mbak Mawar merasakan emosi yang sangat drastis, di mana Mbak Mawar menjadi sangat emosional, pemarah, bahkan kasar kepada adiknya. Nah, apakah Bapak juga merasakan hal yang demikian? Kalau di luar rumah saya kurang tahu menahu ya Mbak tentang anak saya gitu. Setahu saya ya di rumah sama di luar ya sama aja gitu. Jadi Pak, sebelumnya Mbak Mawar juga sudah mengutarakan perasaannya dan keluh kesahnya kepada saya, bahwa Mbak Mawar merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam diri Mbak Mawar, di mana Mbak Mawar itu mengetahui kejadian saat Bapak berboncengan dengan wanita lain, Bapak. Nah, di sini saya tidak akan mencampuri urusan Bapak karena itu sepenuhnya adalah kewenangan Bapak. Tapi di sini kita sama-sama berkomitmen ya Pak ya, untuk membantu demi kebaikan anak Bapak. Karena yang paling kita prioritaskan saat ini adalah kebaikan Mbak Mawar. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk kita bersama-sama memberikan suatu kerjasama, suatu komitmen biar bisa membantu Mbak Mawar seperti itu. Nah, menyambung dari perkataan saya sebelumnya, Mbak Mawar mempunyai prasangka bahwa apakah bapak saya itu selingkuh gitu. Jadi itu adalah salah satu motif atau alasan Mbak Mawar merasakan suatu gejolak emosi yang sangat drastis di rumah itu, Pak. Kalau masalah selingkuh, kalau boleh jujur, Ya. iya. Tapi bukan tanpa alasan saya melakukan hal tersebut, Mbak. Oke. Baik, Pak. Jadi di sini saya konfirmasi ya Pak ya, berarti benar apa yang menjadi prasangka Mbak Mawar bahwa Mbak Mawar mempergoki Bapak berduaan dengan wanita lain dan hal itu juga dibenarkan oleh Bapak. Kalau boleh tahu alasan Bapak sampai melakukan hal itu boleh diceritakan Pak? Oke, sebelumnya di keluarga saya itu terdapat beberapa masalah. Yang terutama itu faktor ekonomi. Yang menjadi tulang punggung keluarga itu kan saya, Mbak. Tetapi akhir-akhir ini saya dipecat dari pekerjaan tetap saya, dan sekarang saya tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, sedangkan kebutuhan rumah tangga terus menerus ada, kemudian tuntutan dari istri juga. Kemudian saya bingung Mbak mau kayak gimana gitu, sedangkan saya belum memegang pekerjaan tetap juga dan penghasilan hanya dari saya gitu. Saya bingung mau melampiaskan hal tersebut kemana gitu. Saya stres banget, terus kemudian makanya saya mengambil tindakan tersebut. Baik Pak, gimana kita sama-sama tahu bahwa setiap kita melakukan suatu tindakan pasti akan ada resikonya, terlebih lagi apabila hal itu bersinggungan langsung dengan anak kita atau keluarga kita. Dalam kasus ini kita sangat concern pada perubahan emosi Mbak Mawar ya Pak ya. Mungkin Bapak bersedia untuk melakukan sesi konseling selanjutnya, di mana nanti kita akan pertemukan, dudukkan bersama apa sih yang menjadi penyebab dan kita cari jalan keluarnya bersama. Karena Pak, di sini saya menyoroti bahwa Mbak Mawar ini merasakan gejolak emosi yang kompleks, berbagai faktor. Salah satunya dari Bapak, memang benar dari Bapak, tapi ada faktor lain lagi Pak, seperti itu. Ya. Apa itu Mbak? Ya, faktor itu masih berkaitan dengan keluarga. Jadi nantinya kita akan melakukan sesi konseling yang bersama-sama dengan Ibu, Bapak, dan Mbak Mawar. Bagaimana Bapak? Baik. Tapi itu kapan Mbak? Oke, untuk kelanjutannya saya akan
kabari secepatnya nanti melalui Mbak Mawar, dan mohon kesediaannya Bapak untuk bisa hadir lagi ya Pak ya, dan kita bersama-sama untuk menghidupkan keluarga. Terima kasih. Kalau gitu saya cukupkan untuk konseling hari ini. Nanti akan saya kabari lagi secepatnya untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Mbak Mawar karena Pak Yuda dan Bu Yanti sudah bersedia hadir dalam undangan kami. Yang kembali lagi saya akan menyampaikan bahwa ini adalah bentuk tindak lanjut dari sesi-sesi yang pernah kita adakan sebelumnya, dan konsep kita adalah untuk membantu Mbak Mawar, anak Bapak Ibu yang berawal dari kecemasan dan menceritakan kepada saya dan mengikuti sesi konseling ini, sehingga sampai di hari ini kita bisa duduk bersama. Terima kasih, dan di sini saya akan mengulas hasil yang sudah saya kumpulkan, data-data alasan dan juga latar belakang yang berawal dari Mbak Mawar itu mengalami perubahan emosi yang sangat drastis Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Mbak Mawar mengalami perubahan emosi yang sangat drastis dari yang semula sangat ceria, happy, ketika masuk rumah langsung menjadi pemarah, emosional, dan mungkin bisa dikatakan bisa kasar gitu. Seperti itu ya Mbak Mawar ya. Nah, ternyata setelah kita melakukan sesi konseling, sebelumnya saya sudah melakukan sesi konseling dengan Ibu Yanti dan juga Bapak Yuda, bahwa ternyata ada suatu kondisi atau kejadian yang menjadi awal mula Mbak Mawar sampai melakukan atau ada perubahan dalam diri Mbak Mawar. Nah, Mbak Mawar boleh sedikit disampaikan titik puncak atau titik kekecewaan Mbak Mawar itu pada saat apa Mbak Mawar? Pas aku tahu kalau ibu bapak ternyata selingkuh. Hah? Kamu berani main di belakang aku? Selama ini aku kurang apa? Kamu sendiri ngapain kayak gitu? Kamu juga kayak Ya gitu karena kan? kamu selalu menurut aku. Aku sudah kehilangan pekerjaan untuk menghidupi kamu dan anak-anak kita. Nah, kamu sendiri juga kayak gitu. Apa? Apa? Silahkan Bapak tolong tenang sebentar ya Pak ya. Kita sama-sama fokus kembali ke permasalahan ini, dan kembali lagi bahwa ini demi kebaikan Mbak Mawar. Jadi kita sama-sama redam emosinya agar ini cepat selesai. Saya tidak akan bertindak atau jauh melangkah lagi terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tapi di sini saya concern kepada Mbak Mawar. Kita semua sama-sama bekerja sama untuk membantu Mbak Mawar untuk bisa kembali lagi seperti Mbak Mawar yang ceria, Mbak Mawar yang aktif, ramah, happy, seperti itu. Karena di sini Bapak, lonjakan emosi yang dialami Mbak Mawar itu bisa sangat berdampak kepada lingkungan. Nah, Bapak Ibu mungkin juga sudah mengalami sendiri bahwa Mbak Mawar ini sedikit emosional kepada adiknya. Benar seperti itu Bu? Pak? Iya, waktu di rumah dia agak emosional sama adiknya. Itu. Di sini Mbak Mawar juga menyampaikan bahwa Mbak Mawar ada ketakutan sampai emosinya ini berdampak ke adiknya. Untuk itu Mbak Mawar mengambil tindakan untuk melakukan sesi konseling agar Mbak Mawar juga memiliki komitmen dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kembali lagi Mbak Mawar tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan dari ibu dan bapak. Di sini kita sama-sama tahu dan menyadari bahwa mungkin tindakan bapak dan ibu bisa dibilang cukup mengganggu Mbak Mawar,
yang dikembalikan lagi bahwa itu sudah menjadi keputusan bapak dan ibu. Tetapi di sini kita sama-sama bedah, kita sama-sama kembali ke jalur kita dan fokus ke Mbak Mawar ya. Mbak Mawar sudah menyampaikan bahwa alasan perubahan tersebut disebabkan oleh bapak dan ibu. Sekarang saatnya Mbak Mawar juga kita sama-sama mengetahui dan alasan dari ibu dan bapak sampai ada di titik tersebut itu seperti apa? Mulai dari ibu dulu. Aku lupa. Kesepian. Jadi kenapa kok saya kayak gitu? Sebenarnya itu saya sendiri itu di rumah itu kesepian. Kesepian? Kamu anggap aku apa? Kerja selama ini. Boleh silakan dimulai dari ibu dulu, menyampaikan ke bapak. Jujur ya, saya sendiri kalau di rumah itu agak kesepian. Kan suami sendiri kerja, terus juga pulangnya bisa dibilang pulang itu cuma tidur. Terus juga anak-anak punya kesibukannya sendiri. Hari libur pun juga mereka itu punya kesibukannya sendiri itu. Jadi ya mau gimana lagi, saya ya harus gimana gitu. Jadi di sini bapak dan Mbak Mawar sama-sama mengetahui ya motif dari ibu sampai melakukan kedekatan, menjalin kedekatan dengan orang lain adalah ibu merasa kesepian, bapak. Bahwa di rumah Mbak Mawar juga ada kesibukan, bapak juga. Jadi ibu merasa kesepian. Itulah yang menjadi motif ibu selama ini. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk bapak menyampaikan alasan bapak. Karena di sini bapak dan ibu sama-sama memberikan sumbangsi kepada Mbak Mawar. Oke. Seperti yang sebelumnya saya sudah ceritakan ke Mbak, saya itu di rumah itu enggak, saya itu di rumah nggak merasakan sama sekali kasih sayang dari seorang istri, Mbak. Jadi saya pulang, saya capek kerja, pulang-pulang udah tidur aja gitu, nggak ada yang namanya kasih sayang dari seorang istri kayak buatin apa gitu, suaminya pulang dari kerja gitu. Dan juga kamu juga banyak tuntutan. Kamu tahu sendiri kalau aku itu dipecat akhir-akhir ini dan belum dapat pekerjaan yang baru lagi. Tapi kamu sudah menuntut ini itu. Dan juga anak-anak kita mau dikasih makan apa kalau kamu menuntut itu terus gitu. Ya ini itu kan juga buat anak itu, bukan cuma buat diriku sendiri. Baik bapak, di sini bapak juga sudah menyampaikan bahwa bapak sedang dalam kondisi yang kurang stabil dalam ekonomi ya pak ya. Yang harapannya dari ibu dan Mbak Mawar juga memberikan sedikit pengertian bahwa mungkin kondisi ekonomi bapak sedang tidak sestabil sebelumnya. Jadi kita sama-sama untuk menyesuaikan dari berbagai hal, dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga mungkin, dari mungkin supportnya kepada bapak, didukung lagi seperti itu mungkin. Nah, di sini kita sama-sama sudah mengetahui ya semua latar belakang sampai terjadinya satu titik atau semua alasan Mbak Mawar berlebih emosi itu apa, dari mohon maaf selingkuhan ibu dan bapak seperti itu. Tapi di sini kembali lagi bahwa konsen kita adalah Mbak Mawar. Nah, dari Mbak Mawar silakan menyampaikan apa yang sebenarnya Mbak Mawar inginkan. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu nuntut bapak harus biaya
dasarnya tidak ada konstruksi keluarga yang benar-benar ideal tanpa ada permasalahan di dalamnya. Akan tetapi dan lebih baik lagi jika kita sudah menemukan perbedaan atau suatu kekhasan dari masing-masing anggota keluarga, kita di sini bersama-sama untuk saling mendukung. Kita saling memberikan pengertian apa yang dibutuhkan Mbak Mawar, dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh Bapak, dan bentuk perhatian seperti apa yang dibutuhkan oleh Ibu, seperti itu, agar keluarga ini bisa kembali lagi, bisa sama-sama berjalan bersama. Dan ingat bahwa tujuan dari keluarga ini masih panjang, jadi kita sama-sama kembali ke arah yang lebih baik lagi, dan juga kembali agar Mbak Mawar bisa kembali lagi seperti Mbak Mawar sebelumnya. Nah, untuk itu di sini saya akan membantu Bapak Yuda dan Bu Yanti serta Mbak Mawar untuk melakukan suatu pembinaan bersama, pelatihan oleh teman saya yang lebih expert di bidangnya, yaitu untuk membangun sistem komunikasi keluarga yang lebih efektif lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya akan membantu mengadakan suatu sesi pelatihan kepada Bapak, Ibu, dan Mbak Mawar agar nantinya tercipta suatu kebiasaan yang baik, yaitu komunikasi yang efektif dalam keluarga. Karena di sini saya menyoroti bahwa perbedaan-perbedaan kebutuhan yang masing-masing dibutuhkan, seperti Bapak butuh apa, bentuk dukungan Ibu seperti apa, bentuk dukungan Mbak Mawar seperti apa yang dibutuhkan, itu selama ini belum ada bentuk komunikasinya. Ya, apakah benar seperti itu, Pak, Bu? Ya, nah di sini sudah sama-sama sepakat ya, satu suara bahwa memang kita harus sadari bahwa kekurangan itu ada dalam diri kita, perbedaan itu ada dalam keluarga ini. Bagaimana caranya dari perbedaan itu kita bisa lebih kaya lagi, kita bisa lebih saling mengerti satu sama lain, seperti itu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda, Bu Yanti, dan Mbak Mawar atas kedatangannya. Jadi harapannya nanti ini akan segera saya tindak lanjut kepada teman saya yang lebih ahli di bidangnya untuk membangun suatu komunikasi dalam keluarga Bapak. Baik, kalau gitu mungkin sesi konseling ini saya cukupkan sampai di sini, dan apabila saya ada salah saya mohon maaf. Nantinya saya akan tetap mendampingi Bapak Ibu dalam sesi selanjutnya. Begitu saja. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Mawar? Baik, dari Bapak Ibu mohon pengertiannya. Nantinya sampai di rumah silahkan untuk mungkin apabila ingin mengambil jarak dulu satu sama lain silahkan, akan tapi kita sama-sama komitmen ya, Bapak, Ibu, saya minta komitmennya untuk kita bersama-sama menyelesaikan ini sampai selesai. Ya, gitu. Mohon kebijaksanaannya, dan saya ucapkan terima kasih lagi. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir hari ini. Seperti janji saya di pertemuan sebelumnya kepada Pak Yuda, Bu Yanti, dan Mbak Mawar, kita semua sepakat bahwa akan melanjutkan sesi konseling ini sampai selesai. Di mana tahapan selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah kita akan ada sesi coaching bersama praktisi yang lebih ahli di bidangnya, yaitu pelatihan komunikasi keluarga efektif. Nah, di sini kita sudah kedatangan Mbak Tulip, di mana Mbak Tulip ini adalah seorang ahli dalam pelatihan komunikasi keluarga. Untuk itu, untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu seperti yang sudah kita konselingkan kemarin, kita saat ini adalah waktunya untuk belajar bersama dengan praktisi yang sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta, menyempatkan waktu untuk keluarga Bapak Yuda, Bu Yanti, dan Mbak Mawar. Oke, kalau gitu langsung saja silahkan Mbak Tulip, saya berikan kesempatan dan waktu sepenuhnya. Silahkan.
Baik, terima kasih banyak Ibu Melati. Baik, sebelumnya saya sudah mendapatkan laporan mengenai permasalahan keluarga Pak Yuda. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Pak Yuda ini permasalahannya adalah di komunikasi. Masih kurangnya komunikasi dalam keluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan keluarga Pak Yuda kepada saya dan juga rekan saya. Em, izin menjawab ya Mbak. Untuk waktu bersama keluarga sendiri itu saya rasa kurang karena kalau siang hari saya ada urusan kerja. Kemudian waktu keluarganya itu pas saat saya pulang kerja. Saya pulang kerja itu jam 9 malam. Sedangkan pada jam 9 malam itu udah pada capek, udah pada siap-siap mau tidur gitu. Jadi saya rasa setiap hari itu nggak ada waktu efektif untuk kita bisa bertemu bareng-bareng kumpul satu keluarga itu, Mbak. Ya, selama saya bersama Baik, kalau istri menurut saya. Pak Yuda sendiri, masih belum ada waktu yang efektif untuk berkumpulnya keluarga gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Yanti sendiri bagaimana nih, Bu? Untuk dari saya ya sebenarnya sama gitu. Tapi waktu libur pun juga kita nggak bisa kumpul karena punya kesibukan masing-masing sendiri-sendiri. Baik, kalau menurut Ibu Yanti sendiri tidak adanya waktu berkumpul keluarga karena punya kesibukan masing-masing ya, punya kesibukan sendiri. Nah, kalau dari Mbak Mawar sendiri bagaimana nih, Mbak? Kalau dari aku sendiri sih semenjak Bapak di PHK kayak seketika tuh berubah gitu loh, yang dulunya disempet-sempetin. Nah, setelah kejadian itu kayak benar-benar ya udah los semua gitu loh, tanpa mau menyimpan-nyimpankan waktu untuk ada waktu ngobrol. Baik, jadi kalau dari Mbak Mawar sendiri merasakan banget Iya, perubahannya ya, benar Mbak? banget. Kalau Buat sejauh ini sih belum, Mbak. ya betul. Ya betul. Ya betul. Oke, belum ya. Jadi selama ini masih dipendam sendiri-sendiri, belum ada komunikasi satu sama lain gitu ya. Kalau komunikasi saya dengan istri saya itu ya biasa aja Mbak, selayaknya suami istri pada umumnya. Cuman ya memang waktunya itu nggak ada yang intens untuk komunikasi tentang hubungan di keluarga ini gitu. Ya kalau selayaknya suami istri itu ya em,
komunikasi biasa-biasa aja sih Mbak, nggak ada yang membahas tentang keluarga gitu. Iya, apa, lebih tepatnya membahas hubungan permasalahan di dalam rumah tangga. Dibicarakan itu masalah pekerjaan, kemudian nggak gitu gitu Mbak. Hanya hal sebatas itu sih, nggak pernah membahas anak kita mau mau kemana, cita-citanya apa gitu. Saya merasakan sendiri bahwa memang saya tidak selama ini belum memberikan perhatian yang lebih untuk anak saya juga. Ya, ya betul sekali Mbak. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya sama seperti yang dijelaskan tadi sama suami saya. Nah, tapi kita itu belum pernah kayak ngobrol secara deep gitu loh, kayak pembahasan yang buat masa depan anak dan lain-lain. Cuman banyak materi mulu, cuman uang gitu loh yang dibahas. Sama si Mawar, saya lebih kayak tanya, nggak, jarang tanya gimana keadaannya selama kuliah atau gimana gitu loh. Jadi ya cuman tanya udah makan belum, cuman kayak gitu doang, nggak tanya gimana keadaannya dia, perasaannya dia selama ini. Dan saya juga mengakui kalau itu salah karena saya kurang aware sama Mawar juga. Kalau dari sebelum merasa renggang dengan keadaan eh, antara dengan orang tua, kedua orang tua sendiri itu, ya, kalau dulu itu saya itu kayak ditanyain bukan hanya makan, tapi gimana kegiatan hari ini, itu sih yang dulu. Tapi sekarang dari ibu bapak nggak pernah tanya kayak gitu. Jadi ketika saya merasa saya ini siapa sih, keluarga ini, saya merasa asing dan emang udah merasa nggak nyaman aja ketika kita lelah tapi nggak ditanyain tentang kondisi kita sendiri, malah malah teman-teman saya, orang-orang selain keluarga saya yang peduli kayak gitu. Iya benar itu.
Nah, kalau dari Pak Yuda sendiri sebenarnya bagaimana sih eh, cara komunikasi seperti apa yang Pak Yuda inginkan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya komunikasi yang saya inginkan itu komunikasi yang santai, tetapi juga memikirkan atau membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam keluarga ini. Namun saya merasakan bahwa istri saya ini enggan untuk menceritakan permasalahan yang terjadi, gitu Mbak. Jadi saya tidak tahu menahu apa-apa selama ini, gitu. Tadi kan kata suami saya kan saya tidak bisa terbuka ya. Nah itu mungkin karena saya tidak mau mengganggu eh, selama istirahatnya dia, kan pulang kerjanya juga sudah malam kan. Nah sebenarnya itu kalau keinginan saya itu kayak sebelum tidur gitu tuh kita ngobrol apa atau bercerita gitu loh, gimana hari ini atau kedepannya gimana, buat besok gimana, anak kita gimana kedepannya. Nah kalau dari Mawar sendiri saya akan berusaha gitu untuk lebih care sama dia, nggak cuman tanya tanya makan atau nyuruh pekerjaan rumah, tapi juga bisa memahami gitu keadaan dia itu selama kuliah pasti kan banyak stres. Saya berusaha untuk memahami Mawar. Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama kayak ibu sama bapak. Ya pengen terbuka gitu loh. Enggak cuma saya yang terbuka dengan orang tua saya, tapi ibu bapak juga terbuka tentang masalahnya. Seperti itu sih. Eh, saya rasa itu emang udah seharusnya hak seorang anak tahu apa masalah di keluarganya. Apalagi saya anak pertama kan, anak tertua. Jadi saya ingin banget membantu menyelesaikannya juga begitu. Baik, Pak Yuda, Bu Yanti, dan juga Mbak Mawar tadi kan sudah mengungkapkan bagaimana komunikasi, cara komunikasi seperti apa yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini saya akan memberikan ruang kepada kalian untuk mendiskusikan hal-hal yang masih terpendam dalam benak kalian. Saya beri ruang untuk kalian membicarakan satu sama lain permasalahan kalian. Iya, bersedia, Bu.
Baik, sebenarnya yang saya inginkan itu dari istri saya, Yanti, kamu ceritakan semua yang menjadi dan apa yang kamu rasakan selama ini dalam permasalahan di keluarga kita itu. Begitu, Mbak. Kalau dari saya itu kurang lebih sama bapak ibu. Ya pengennya selalu memberi memberitahu kepada saya baik-baik masalahnya ataupun apapun itu bentuknya. Saya juga itu pada ibu sama bapak. Ya pengennya sama-sama nggak menaikkan ke masing-masing sih. Seperti itu sih, ibu. Baik, untuk teruntuk istri dan anak saya, Bapak mohon maaf ya selama ini. Ya, Bapak masih banyak banget kekurangannya. Kalian Bapak masih belum bisa menjadi Bapak yang baik, suami yang baik untuk istri saya. Maaf ya. Ya, semoga kalian bisa memahami Bapak dengan kondisi Bapak yang saat ini lagi down juga nanti yang perekonomian kita yang lagi itu. Ya mawar ya. Iya. Mungkin setelah menjalani sesi konseling ini, saya jadi mengerti permasalahan keluarga saya sebenarnya apa. Ya tidak terlepas dari kebiasaan masing-masing. Jadi secara teman banget sama ibu bapak karena sudah selalu memahami kondisi keluarga, baik itu bapak,
tadi kalian sudah mempraktekkan cara komunikasi satu sama lain ya. Tadi Pak Yuda, Bu Yanti, dan juga Mbak Mawar sudah mengungkapkan, sudah mengutarakan hal-hal yang kalian inginkan satu sama lain. Kalian sudah saling terbuka dan kalian sudah saling menyadari kesalahan satu sama lain. Tadi juga kalian sudah mengungkapkan sebenarnya cara komunikasi seperti apa sih yang kalian inginkan, kemudian apa yang ingin kalian rubah dari permasalahan ini, apa yang kalian ingin selesaikan dari permasalahan ini. Baik, jadi saya akan memberikan tugas rumah nih kepada keluarga Pak Yuda ya sebelum mengakhiri sesi konseling kali ini. Saya akan memberikan tugas kepada keluarga Pak Yuda untuk coba menerapkan yang tadi sudah dipraktekkan. Coba keluarga Pak Yuda untuk mengungkapkan hal-hal kecil yang kalian rasakan di dalam rumah. Ketika ada masalah, silahkan kalian komunikasikan satu sama lain seperti yang sudah kalian praktekkan tadi. Selamat malam, terima kasih. Kepada yang sudah memberikan kalimat bagaimana Mbak Mawar dan Bu Yanti perasaannya sekarang. Saya sudah mulai Mbak. Ya, itu menjadi salah satu tujuan kita dalam menjalani sosial yang enggak yang tadi kalian menyampaikan bisa sedikit membantu menyelesaikan masalah yang dari luar dan bisa menjadi yang seperti apa ya dan juga masyarakat yang positif. Nah, kita akan mempelajari bahwa dalam keluarga itu pasti banyak perbedaan. Disitulah kesempatan kita untuk belajar mengenal sama lain, memperkaya kekhasan diri kita dari kekurangan dan kelebihan dan perbedaan keluarga. Tapi dari perbedaan itu kita akan lebih membuat kita sendiri saling memahami satu sama lain dan mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan kita. Bisa kita lakukan bahwa Mbak Mawar ini mendapatkan kesempatan ruang untuk memulai lagi dari awal untuk bisa membangun keluarga yang lebih baik lagi. Di sini kita semua menyumbangkan bagian terhadap kesalahan tersebut, tapi dari kita juga yang akan menyumbangkan dalam memperbaiki keluarga ini. Jadi mohon kembali bahwa semua ini kita diberikan pelajaran dan terima kasih pada ini dan memberikan pelajaran sangat bagus. Semoga kita akan mulai lagi ya. Ya, saya akan mengucapkan juga kepada keluarga Yuda, mohon ini sampai jumpa di konferensinya dan semoga semuanya ada terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.